Assalamualaikum teman-teman. Halo, kami dari kelompok 7 Sosiologi Pariwisata Visip UNS akan menjelaskan terkait interaksi sosial antar pedagang di pasar wisata Tawangmangu. Dewasa ini, pariwisata telah menjadi sektor industri yang dapat mendatangkan keuntungan besar. Bahkan, sektor pariwisata menjadi andalan utama untuk menghasilkan devisa di berbagai negara. Dalam kegiatan ini, individu maupun kelompok akan melakukan perjalanan mengunjungi suatu destinasi sebagai bentuk rekreasi, dan orang-orang ini akan mempelajari keunikan tiap daerah wisata dalam waktu yang singkat. Dalam kajian sosiologi pariwisata, terdapat kajian mengenai adanya interaksi sosial di lingkungan kawasan pariwisata. Di dalam pariwisata terdapat saling interaksi dari masyarakat maupun wisatawan yang berada di kawasan tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita mengulik lebih jauh gimana kira-kira interaksi sosial antara pedagang di pasar wisata Tawangmangu, kita akan jelasin dulu nih, sebenarnya Tawangmangu tuh di mana sih dan gimana itu pasar wisata Tawangmangu. Nah, Tawangmangu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kecamatan ini menjadi dikenal karena menjadi daerah wisata pegunungan yang tentunya memiliki udara sejuk. Walaupun daerah Tawangmangu tidak sebesar daerah wisata lainnya, namun wisata di Tawangmangu terkenal sampai ke mancanegara loh. Pasar wisata Tawangmangu sendiri dikenal sebagai sebuah pasar tradisional, namun kini lebih sering dijuluki sebagai pasar wisata yang menjual berbagai oleh-oleh khas Tawangmangu. Pasar ini berdiri sebelum tahun 1970 yang didirikan di pusat kota Tawangmangu, lebih tepatnya di Jalan Lawu, kurang lebih 1,5 km dari tempat wisata Grojogan Sewu di selatan jalan, berseberangan dengan terminal Tawangmangu. Wah, strategis banget ya teman-teman. Latar belakang berdirinya pasar wisata Tawangmangu ini karena banyaknya produk hasil bumi yang berupa sayur dan buah-buahan yang perlu dipasarkan pada suatu tempat. Seiring perkembangan zaman, pasar Tawangmangu tumbuh sangat ramai karena banyaknya wisatawan yang singgah ke pasar Tawangmangu untuk membeli oleh-oleh. Nah, poin pertama yang akan kita jelaskan terkait alasan interaksi sosial terbentuk di lingkungan pasar wisata Tawangmangu. Seseorang membutuhkan komunikasi dan interaksi dengan alasan yang berbeda-beda dan membawa interaksi pada suatu hal yang bermanfaat bagi setiap individu. Hal ini sehubungan dengan pernyataan dari informan yang mengatakan bahwa beliau melakukan interaksi sosial karena interaksi sendiri dianggap sebagai kebutuhan dan sebagai perwujudan dari kepribadiannya yang suka berbicara dengan orang lain. Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa alasan terbentuknya suatu interaksi sosial adalah faktor lingkungan, di mana beliau mengatakan bahwa warga Tawangmangu itu mayoritas memiliki sikap mudah bergaul. Nah, sedangkan informan lain menjelaskan bahwa interaksi sosial itu dapat terbentuk antar pedagang dikarenakan adanya suatu tujuan untuk menjaga komunikasi agar tetap terjalin. Selain itu juga dikarenakan adanya kepentingan dari sisi pedagang untuk menawari barang atau dagangannya kepada pembeli. Nah teman-teman, berikutnya kami juga mengulik nih bagaimana sih bentuk interaksi sosial yang terjalin antar pedagang di pasar wisata Tawangmangu, yaitu bentuknya berupa kerjasama dan persaingan. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada bentuk asosiatif dan bentuk disosiatif. Nah, kerjasama sendiri antar pedagang dapat berupa upaya untuk saling mempromosikan dagangan satu sama lain, menggantikan pedagang lain untuk melayani pembeli, semisal pedagangnya sedang beribadah atau sedang di toilet, jadi pembeli itu akan tidak kebingungan mencari pedagangnya karena ada pedagang lain yang akan membantu untuk menjualnya. Nah, juga bisa dengan membantu membersihkan area pasar secara bersama-sama, jadi bikin kerjasamanya semakin erat lagi teman-teman. Sedangkan persaingan sendiri itu bisa berupa persaingan harga, persaingan kualitas. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial antar pedagang pasar wisata Tawangmangu itu terjadi karena setiap pihak yang melakukan interaksi sadar akan adanya pihak lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Hal ini terlihat dari bagaimana pedagang yang mengerti pentingnya interaksi untuk mendukung profesi mereka. Nah, jadi begitu teman-teman, sekilas gimana interaksi sosial yang terjadi antar pedagang di pasar wisata Tawangmangu. Nah, di sini kami harap supaya para pedagang tetap terjalin kerjasamanya, supaya hubungannya tetap harmonis. Begitu juga
kami sendiri untuk bisa mengembangkan topik penelitian agar lebih luas lagi dan kami lebih kompleks lagi untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial antar pedagang di pasar wisata. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, inilah kondisi pasar Tawangmangu. Thank you.